Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Ika di sini di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita ke materi pertama kalian di kelas 10 ini adalah menyusun laporan hasil observasi. Sebelumnya, kita mencoba mencari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Oke, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Observasi itu adalah pengamatan. Jadi, teks laporan hasil observasi atau nanti Bu Ika akan singkat LHO, yaitu teks yang disusun berdasarkan hasil observasi atau hasil pengamatan. Nah, jadi setelah kalian mengamati sesuatu, itu kalian laporkan. Tujuannya untuk apa? Agar apa yang telah kita amati itu dapat dilaporkan sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat objek yang kita laporkan atau kita lihat. Gitu ya. Oke, coba kita contohkan di sini, ambil atau amati apa saja yang berada di sebelah kamu. Misalnya ada pensil. Nah, kalian coba amati, kemudian kalian bisa melaporkan hasil pengamatan kalian itu ke dalam sebuah teks. Misalnya warna pensilnya, pensil itu apa, kemudian tipenya apa. Nah, Bu Ika contohkan seperti ini laporannya. Pensil adalah alat tulis berupa kayu kecil bulat berisi arang keras. Pensil digunakan dengan cara digoreskan di atas media. Hasil goresannya berwarna cenderung abu-abu dan tidak tajam. Berdasarkan komposisi atau ketebalan, pensil dibedakan menjadi H dan B. Oke, dan seterusnya ya. Itu hanya contoh laporan observasi dari benda yang kita lihat di sekitar kita. Baiklah, sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, kita akan terlebih dahulu menyusun ringkasan. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya, apa yang dimaksud dengan ringkasan itu? Ya, ringkasan bisa diartikan rangkaian beberapa gagasan pokok atau gagasan utama dalam sebuah teks yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi. Jadi, gagasan pokok dalam sebuah teks yang dirangkai menjadi satu itu disebut dengan ringkasan. Sebelumnya, kalian sudah membaca teks wayang pada halaman 9-11 pada buku paket kalian. Nah, dalam teks wayang tersebut terdapat 8 paragraf. Ya, dalam teks wayang tersebut jumlah paragrafnya ada 8 paragraf. Nah, berarti dalam 8 paragraf itu, setiap paragrafnya ada satu gagasan ide pokok. Jadi dalam satu teks wayang itu, ada 8 ide pokok atau gagasan pokok. 8 gagasan pokok itu terdiri atas 8 kalimat utama. Jadi setiap paragraf memiliki gagasan pokok sekaligus menjadi kalimat utama. 8 kalimat utama digabungkan menjadi satu dan itu jadilah sebuah ringkasan. Oke, coba kita berlatih menemukan gagasan pokok agar kalian lebih mudah dalam menyusun ringkasan. Ya, contohnya harus kalian ketahui dulu pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan utama, yaitu pokok isi dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok sifatnya itu umum dan dapat kita tentukan dengan cara menemukan kalimat utamanya. Perhatikan contoh berikut. Pada paragraf pertama teks wayang, ada paragraf yang seperti ini. Nah, kita temukan gagasan pokoknya. Ingat ya, gagasan pokoknya itu bersifat umum dan dapat ditentukan dengan menemukan kalimat utamanya. Mana kira-kira kalimat utamanya? Oke.
Kalimat utamanya adalah kalimat pertama, yaitu wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Paragraf yang kedua, dalam teks wayang, silahkan kalian cermati. Coba kalian berlatih menentukan gagasan pokoknya. Dilihat dari hal-hal yang umum yang dijelaskan dalam paragraf tersebut. Kira-kira sudah menemukan? Apakah jawaban kalian sama? Gagasan pokoknya adalah kalimat pertama. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Karena di kalimat-kalimat selanjutnya pada paragraf tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis wayang. Baiklah, sekarang tiba saatnya kalian untuk menyusun ringkasan. Bagaimana caranya? Saat kalian sudah menemukan dua gagasan pokok dalam contoh di atas, kalian jadikan satu gagasan pokok tersebut menjadi sebuah ringkasan. Seperti ini. Sudah paham ya? Oke, sekarang tugas pertama kalian yaitu menyusun ringkasan. Apa saja tugasnya? Cermati dengan baik. Yang pertama, bacalah teks dalam buku paket kalian, The Topeng Museum Angkut, pada halaman 16-17. Setelah kalian membaca, temukanlah gagasan pokok dalam setiap paragraf dalam teks tersebut. Tulis dalam buku latihanmu seperti tabel berikut. Paragrafnya cukup ditulis paragraf ke-1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sisi sebelah kanan, langsung kalian tulis gagasan pokoknya. Nomor 3, setelah kalian menemukan gagasan pokok, susunlah ringkasan teks The Topeng Museum Angkut berdasarkan gagasan pokok yang telah kalian temukan. Ringkasan berarti menggabungkan atau merangkai keseluruhan gagasan pokok yang kalian temukan. Begitu ya? Oke, baiklah, sekian dahulu pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Silahkan mengerjakan tugasnya, tetap semangat belajar dalam kondisi apapun. Terima kasih atas partisipasi kalian dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, menjaga jarak, dan stay at home, tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.